mendapatkan kebahagiaan iman. Maka dari itu nikmat yang paling besar itu adalah iman. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Itulah iman. Jadi ketika orang itu rajin ibadahnya, sholatnya, puasanya, kemudian talabul ilmi, mencari ilmu, maka ketika itu imannya bertambah. Tapi ketika orang itu malas, kemudian malas, maka berkurang imannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan amal saleh, amal kebaikan, bagi laki-laki maupun perempuan, dan dia mukmin dan dia beriman. Jadi ada kalimat iman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka dia akan diberi kepada kehidupan yang baik. Tentunya kehidupan yang baik itu kehidupan yang bahagia. Orang kalau diberi kehidupan yang baik, diberi kehidupan yang bahagia, maka semua orang menginginkan hal itu. Tidak ada orang yang pengen hidupnya gak bahagia. Maka dari itu kalau orang pengen hidup bahagia, perhatikan iman, amal soleh. Jangan sampai orang sering melakukan dosa, sering melakukan maksiat, karena itu bisa menyebabkan seseorang sengsara. Karena maksiat, karena dosa, karena kezaliman. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan aktivitas ilmu dan konsentrasi. Maksudnya apa? Adalah seseorang itu benar-benar senang dengan ilmu, menyibukkan dengan aktivitas, dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ini juga akan bisa membahagiakan seseorang. Ilmu, segala sesuatu kan butuh ilmu. Orang pengen apa? Pengen mendapatkan dunia dengan ilmu. Orang ingin mendapatkan akhirat juga dengan ilmu. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Man arada dunya fa'ali bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'ali bil ilm." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dia berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dia berilmu. Dan ilmu ini salah satu juga bentuk faktor bisa apa? Itu melupakan kesedihan. Beliau di sini menyebutkan yaitu bahwasanya aktivitas semacam ini dapat mengalihkan perhatian hati, dapat mengalihkan perhatian hati seseorang dari hal-hal yang dapat mengguncangkannya. Bahkan mungkin mampu melupakan faktor-faktor yang mendatangkan kesedihan dan musibah. Itu dengan apa? Sibukkan dengan ilmu. Dan ketahuilah, ilmu itu salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya orang mencari ilmu itu lebih baik dari qiyamul lail. Apa alasannya? Karena ilmu untuk diri dia, kemudian untuk orang lain. Sedangkan qiyamul lail untuk diri dia sendiri. Kalau kita berbicara tentang ilmu,
Maka banyak sekali keutamaan orang yang berilmu. Apa diantaranya? Banyak. Diantaranya orang yang menempuh ilmu maka dia akan diberi kemudahan jalan menuju surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalah tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu fi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh mencari ilmu, maka dia akan diberi kemudahan jalan menuju surga. Begitu juga ketika Allah menghendaki suatu kebaikan pada diri seseorang, maka dia akan diberi pemahaman, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah mengendaki suatu kebaikan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman di dalam agamanya. Yufaqihu fid-din, akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tahu, bisa membedakan ini yang halal, ini yang haram. Akhirnya dia tahu, oh ini haram, maka dia tidak melakukannya. Ini perintah Allah, maka dia melakukannya. Ini larangan Allah, maka dia menjauhinya. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Rabbi zidni ilma. Tidak ada kalimat di dalam Al-Quran misalnya Rabbi zidni malam, Rabbi zidni jahan. Ya Allah tambahkanlah harta bagiku, ya Allah tambahkanlah kedudukan untuk, ya Allah ada kecuali ilmu. Berarti menunjukkan ilmu ini sangat penting bagi diri seseorang. Dan orang itu ada 4 macam. Orang yang diberi ilmu dan harta. Yang kedua, orang diberi ilmu tidak diberi harta. Yang ketiga, orang diberi harta tidak diberi ilmu. Yang keempat, orang nggak diberi harta juga nggak diberi ilmu. Ya, jadi jadilah orang yang pertama dan yang kedua. Kalau nggak pertama, yang kedua. Orang diberi ilmu dan diberi harta, berarti dia bisa bersyukur kepada Allah karena dia berilmu, tahu, oh ya harta itu titipan amanah yang harus ditunaikan. Semakin besar hartanya, maka amanahnya juga semakin besar. Jadi orang kalau dia mendapatkan nikmat dunia, nikmat apa saja, maka semakin besar, semakin banyak nikmat itu, maka amanahnya juga semakin besar. Orang diberi dunia berupa anak, maka amanahnya juga semakin besar. Kalau anaknya banyak, maka juga semakin besar. Kemudian ilmu adalah warisan para nabi. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirhaman, innama warathu al-ilm." Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi yang diwariskan itu adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Nikmat itu banyak, tapi kadang orang itu fokusnya nikmat itu hanya pada harta. Padahal nikmat itu banyak, ada harta, anak, istri, sehat, suami, ikhlas, sabar, istiqomah, tawakal yang kuat, akidah yang benar. Ternyata banyak orang yang mengejar nikmat yang hissiyah. Jadi nikmat itu ada 2 macam. Yang pertama, nikmat hissiyah, yaitu nikmat yang nampak, dan yang kedua nikmat maknawiyah, nikmat yang tidak nampak. Nikmat yang nampak misalnya tadi harta, sehat, anak, istri, kedudukan, titel, itu semua nikmat yang nampak.
nikmat yang tidak nampak, ilmu, tawakal, ikhlas, sabar, syukur, istiqomah. Orang diberi ikhlas, orang diberi sabar, orang diberi bersyukur pada Allah, diberi istiqomah. Masya Allah. Siapa yang memberi itu semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak orang ngejar nikmat hissiyah, tetapi melupakan nikmat maknawiyah. Coba lihat aja, orang lebih senang datang ke mall daripada ke kajian mencari ilmu. Orang lebih senang dengan duit. Kalau dikasih duit, masya Allah, nggak ada yang tidur. Tapi kalau orang kasih ilmu, nah, orang kasih ilmu cekluk. Padahal ilmu itu yang lebih bermanfaat. Maka dari itu syaitan itu akan menggelincirkan anak Adam, untuk selalu menjauhi ilmu. Kalau orang sudah dijauhkan dari ilmu, amat bahwasanya dia itu tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia mengenal Allah kalau dia nggak berilmu? Orang mengenal Allah dibutuhkan ilmu. Orang berakidah benar butuh ilmunya. Bagaimana akhlak butuh ilmu. Tentunya ilmu yang bersumber dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu cari ilmunya. Tentang apa? Tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang akidah, tentang dakwah. Semua sudah ada petunjuk dari Nabi SAW. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri kalian, yaitu pada diri Nabi SAW, uswatun hasanah, yaitu contoh suri teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam contoh, yaitu suri teladan, contoh. Dalam masalah apa? Dalam masalah akidah, dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak, dalam masalah dakwah, dan dalam masalah satu lagi apa? Ibadah. Jadi ada 5 perkara yang perlu kita perhatikan. Mencontohi Nabi dalam masalah ibadah, mencontohi Nabi dalam masalah akhlak, mencontohi Nabi dalam masalah akidah, mencontohi Nabi dalam masalah muamalah, dan mencontohi Nabi dalam masalah dakwah. Tinggal kita mengikuti petunjuk Nabi. Adakah petunjuk Nabi? Kalau ada kita amalkan, kalau enggak, nggak usah. Karena ketika orang taat petunjuk Nabi SAW, maka ketahuilah berarti itu bukti cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka taatilah Allah dan Rasulnya. Apabila kalian berpaling, wa in tawallaw fa innallaha, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Maka itu mintalah kepada Allah supaya bisa mencintai Allah, bisa mencintai orang-orang mencintai Allah, dan mencintai amalan yang bisa mendekatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi keutamaan ilmu di atas nikmat yang lainnya. Ilmu, kalau orang itu berilmu maka dia akan dijaga. Beda dengan harta. Kalau semakin harta itu semakin banyak, maka dia akan semakin menjaga hartanya. Takut ada satpam lagi apa, temboknya dikasih, misalnya dikasih beling, ya. Terus apa lagi, kasih anjing dan seterusnya, supaya dijaga. Khawatir jadi jangan-jangan ada rampok dan seterusnya. Tapi kalau orang berilmu dan jaga, kemana-mana tenang, bahkan dia tahu apa yang harus dia lakukan dalam hidup ini, nggak bingung. Tapi coba kalau orang itu tidak ada ilmu, bingung, karena tidak tahu ini hukumnya apa, nggak tahu apa yang harus dia lakukan, bingung. Maka dari itu ta'allum, carilah ilmu. Ketika seseorang bertambah ilmu, maka semakin takut kepada Allah. Dan tidaklah orang itu takut kepada Allah kecuali dia berilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang berilmu. Orang yang berilmu, mengenal Allah, mengenal hak Allah. Kaum muslimin, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, zikir. Ingat nikmat dan selalu melihat ke bawah. Ini juga bisa menjadikan seseorang meraih kebahagiaan. Zikir. Berbanyak zikir, ingat Allah. Hati kita ingat, lisan kita ingat, amal perbuatan juga demikian. Hati selalu takut kepada Allah, ikhlas, kemudian menjaga istiqomah. Lisan juga demikian, perbanyak zikir, selalu basah lisannya. Seorang kalah sama tukang sihir lisannya juga demikian, selalu komat kamit, ya, supaya sihirnya berjalan, supaya dibantu setan, supaya dibantu jin. Lalu bagaimana dengan kita? Terbanyak zikir, minta kepada Allah perlindungan. Tukang dukun, tukang sihir itu aja yakin ketika dia komat kamit, akhirnya sihirnya berjalan. Mengapa orang itu tidak melafazkan lisannya, berpikir? Kata itu bacalah misalnya Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Tidak ada sesuatu yang bisa memudaratkan, baik itu di langit maupun di bumi. Gak ada yang memberi mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu baca itu yakin bahwasanya dia dijaga oleh Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca yakin bahwasanya dia akan dijaga, dijauhkan dari makhluk-makhluk yang jahat, baik itu jin, baik itu manusia, baik itu binatang. Orang anak tidur, ternyata ada lipan misalnya. Pernah saya tidur, tiba-tiba ada lipan, gede. Akhirnya tak ambil, langsung tak buang. Yang ambilnya nggak ngetuk. Coba kalau ngetuk, kita teringat seperti itu, baca puisi, benar-benar dibaca, diresapi dan yakin bahwasanya Allah yang menjaga. Baca seperti itu. Kemudian mu'awwidzat, Ahad, Falaq, Nas. Baca 3 kali pusaka. Dengan izin Allah akan dijaga oleh Allah sampai pagi. Orang kan nggak tahu. Bisa jadi orang itu didatangi ular di rumahnya, ular gede misalnya.
atau pas dia tidur digigit tikus ya. Apalagi tikus di rumah banyak sekali. Kemudian ya tiba-tiba itu baru hewan, belum makhluk yang lain, jin misalnya. Apalagi jin nggak kelihatan, di belakang bodak suaranya jin ganggu. Nah, ada juga nyala airnya, ada suara mandi, dilihat nggak ada orang. Pernah teman saya cerita ketika dia menempati rumah kosong, dia sendiri cerita intinya banyak sekali keanehan, suara orang mandi, nyalakan keran dan seterusnya, pintu. Kalau rumah itu kosong dan lama nggak ditempati, memang seperti itu akan dihuni jin. Maka dari itu orang yang mau menempati harus benar-benar kuat imannya. Bagaimana cara memperkuat iman? Ya dengan zikir, berbanyak baca Quran. Rumah itu biasa dengan Al-Quran. Jangan musiknya yang dikencangkan, musiknya dangdung ya, maka itu dibetah jinnya. Tapi coba bacakan Al-Quran, Masya Allah, dengan izin Allah, Allah akan menjaga. Dan itu diantara berkahnya Al-Quran. Al-Quran itu mendatangkan berkah, mendatangkan rahmat, huda, petunjuk, kemudian syifa, obat. Ada obat, tetapi dengan catatan orang itu harus yakin, jangan tidak yakin. Kaum muslimin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir, ingat nikmat dan selalu melihat ke bawah. Ini penting. Apalagi masalah nikmat dunia, lihatlah bawah. Itu kalau perkara dunia. Tapi kalau perkara akhirat, maka lihatlah ke atas. Kalau perkara akhirat, kalau perkara dunia, lihat ke bawah. Oh ya, ternyata ada orang itu nasibnya lebih parah. Misalnya gajinya cuma sekian, kemudian makannya cuma sekian, ya, punya tempat tinggal dan seterusnya. Tapi kalau masalah akhirat, maka lihat ke atas, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah sekarang orang tidak kebalik. Dalam masalah akhirat malas, sudah kamu sholat, poso, sedekah, tapi enggak berlomba-lomba. Tapi kalau masalah dunia, hasadnya luar biasa. Bang, tangga kita punya mobil, bang, kapan abang punya mobil? Nah, dikompori sama istrinya. Akhirnya suaminya nekat korupsi, akhirnya nekat melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan usaha dan doa. Itu doa, usaha dan doa. Jangan melepaskan doa. Doa itu silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Berdoalah kepada Allah, perbanyak doa. Gak ada ruginya orang itu berdoa. Orang kalau berdoa itu menunjukkan apa? Hinanya kita di hadapan Allah, hina, kemudian kita fakir, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sholat itu secara bahasa artinya doa. Secara syar'i artinya yaitu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Nah kita ketika sholat perbanyak berdoa, minta kepada Allah supaya dijauhkan dari adab jahanam, kubur, fitnah dajjal. Di antara sunnah ketika sebelum salam dibaca. Kemudian berdoa minta kepada Allah supaya diberi ampunan dan juga
rahmat. Sebagaimana pernah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta supaya diajari suatu doa yang dibaca ketika sholat. Kemudian Nabi mengajari suatu doa, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Artinya apa? Allahumma inni zalamtu dzulman katsira, ya Allah, aku banyak melakukan kezaliman. Tentu dibaca sebelum salam. Hukumnya sunnah, jadi nggak wajib. Oh, kalau nggak baca itu nanti nggak sah sholat. Enggak, itu hukumnya sunnah. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira, ya Allah, sesungguhnya aku banyak berbuat dosa. Wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min 'indik, maka ampunilah aku, minta supaya diampuni oleh Allah. Warhamni, dan rahmatilah aku. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Minta berdoa. Jadi baca sebelum salat disunahkan, karena manusia tidak terlepas yang namanya dosa. Gak ada manusia yang tidak dosa kecuali para anbiya yang maksum, dijaga oleh Allah. Selebihnya tidak terlepas dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Semua anak Adam tidak terlepas yang namanya dosa. Dan sebaik-baik orang ketika melakukan dosa adalah bertobat. Jadi bertobat kepada Allah. Nah, ini ada orang tahu itu dosa tapi nggak bertobat, ya berarti dia itu orang sombong. Tobat, kembali kepada Allah sebelum nyawa ini diambil, sebelum orang meninggalkan dunia. Berapa sih umur orang di dunia? Ada batasannya. Umumnya itu 60 sampai 70. Bagaimana kehidupan di alam kandungan, umumnya berapa? 9 bulan. Ya bisa juga kurang, bisa juga lebih. Begitu juga ketika lahir di dunia juga demikian. Bisa juga kurang, bisa juga lebih. Ada orang yang umurnya 100 lebih ada. Ada orang yang baru lahir meninggal ada. Di kandungan ada. Jadi semua tidak terlepas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita nggak tahu apa takdir kita nanti. Itu semua rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jangan kaget, jangan heran. Sering jamaah itu juga cerita kepada saya, itu tadi jam 9 masih ngobrol, nggak tahu jam 1 sudah meninggal. Ada ustaz teman saya, dia lagi naik sepeda, ya biasa naik sepeda santai hari Minggu, jalan-jalan naik sepeda, ternyata meninggal. Ya sakit nggak apa, seharusnya kan orang berolahraga tambah sehat, ini enggak, meninggal. Kemudian ada orang tenis, main tenis, ya biasa main tenis, kalau liburan main tenis, ini nggak tahunya blosor meninggal. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama saya di Klaten, ketika khutbah kedua juga demikian, meninggal. Khutbah pertama naik, kemudian turun, naik, jatuh, meninggal. Apakah dia sakit? Tidak akan sakit. Tapi kalau sudah waktu, sudah datang ajalnya, maka tidak bisa diundur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Wa la yu'akhirullah, Allah tidak mengakhirkan. Sekali-kali Allah tidak mengakhirkan kematian ajal seseorang ketika ajalnya sudah datang. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah mengetahui
kalian kerjakan. Maka dari itu bersegeralah untuk bertobat, kembali ke jalan Allah. Jangan ditunda-tunda, nanti kalau sudah pengen tobat, nanti kalau sudah berubah tobat. Jangan, siapa yang tahu tentang kematian? Itu semua rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Orang nggak tahu nanti akan terjadi apa, nggak tahu. Juga orang meninggal di bumi mana nggak tahu, apakah di Wates, apa di Purworejo, Surabaya, Jakarta, nggak tahu. Bisa jadi orang aslinya Purworejo, bisa jadi aslinya Wates, tapi ketika dia pergi ke Jakarta misalnya, kemudian meninggal di sana tiba-tiba. Maka ketika orang berbanyak ingat kematian, dia akan harus semangat di dalam ibadah, dia akan qanaah, dan dia akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang keempat, usaha dan doa. Yang kelima, siap mental. Maksudnya apa? Kalau seseorang itu mempersiapkan mental, bersabar, jangan sampai orang itu, apa bahasa kita itu, putus asa. Jangan. Orang itu diciptakan untuk ibadah, dan ibadah dibutuhkan kesabaran. Di situ banyak ujian-ujian. Dan semakin iman seseorang semakin besar, maka ketahuilah ujiannya juga semakin besar. Semakin besar ujiannya. Karena itu ujian yang paling besar adalah para nabi. Asyaddu ibtila al-anbiya. Ujian yang paling besar itu adalah para nabi. Kalau kita sakit, maka lihatlah bagaimana Nabi Ayub yang sakit 18 tahun. Kalau orang diberi nikmat, banyak nikmat, maka lihatlah bagaimana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bersyukur ketika diberi kerajaan, diberi harta, dan seterusnya. Kaum muslimin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, tegar dan tawakal. Ini tawakal juga perlu diperhatikan. Gak akan mendapatkan kebahagiaan kalau orang itu tidak tawakal. Tawakal ini adalah salah satu bentuk ibadah yang paling agung. Dan tawakal itu tidak terlepas dengan dua rukun. Yang pertama ngambil sebab, yang kedua menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tawakal yang benar. Kalau salah satu tidak ada, berarti bukan tawakal, namanya ittikal. Kalau tawakal itu akhdul asbab, ngambil sebab, kemudian menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan itu tawakal dalam masalah rezeki, tawakal dalam masalah ajal, tawakal dalam masalah yaitu kematian. Serahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah rezeki, serahkan. Dan rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap anak yang lahir itu tidak terlepas ada rezekinya. Maka dari itu kalau orang punya anak satu, maka rezekinya satu. Punya anak dua, rezekinya dua. Punya anak tiga, rezekinya tiga. Punya anak banyak, rezekinya banyak. Kan gitu. Tapi ternyata orang membatasi anak. Udahlah, anak saya dua saja, tapi kalau sapinya lebih nggak apa-apa deh. Namanya nanti kalau orang meninggal didoakan sama sapinya. Anaknya yang mendoakan.
Maka dari itu nikmat besar juga orang diberi anak. Nanti anaknya mendoakan, akhirnya orang tua derajatnya naik. Kalau anak itu soleh dan soleha. Nah kalau anaknya toleh, selain itu anaknya toleh itu lawan kata dari soleh, tawakal, bikin orang stres, tiap hari bikin masalah. Sabar, diarahkan kepada kebaikan. Nanti kalau mereka sudah besar, maka itu bisa mendatangkan berkah. Ketika orang tua sudah meninggal dunia, maka mereka anak yang soleh-soleha selalu mendoakan Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampun aku, ampuni kedua orang tuaku. Masya Allah, ini doa anak soleh. Dan ketika orang meninggal, maka akan terputus amalnya kecuali 3. Nabi SAW bersabda, in qata amalu ibn Adam, amalan anak Adam itu akan terputus kecuali 3. Pertama, shadaqah jariyah, ya sedekah amal jariyah, misalnya wakaf, bangun apa gitu. Kemudian misalnya orang bangun masjid, kemudian dia sholat di situ, maka dia akan mendapatkan banyak pahala. Orang yang mewakafkan tanahnya dibangun masjid, sedekah jariyah. Atau orang bagi-bagikan mushaf, bagi-bagikan buku, maka ini akan terus mengalir. Kemudian yang kedua, wala ilmu tafabi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladun salih yadullah, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka ini nikmat yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kufur nikmat terhadap nikmat tersebut. Ketika orang diberi anak, maka didik mereka, ajari mereka akidah, ajari mereka akhlak yang baik, arahkan mereka kepada kebaikan, biasakan mereka dengan kebaikan. Dan kebaikan itu dibutuhkan pembiasaan. Sebagaimana berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan awadhu fa inna adatun khair, fa inna khair adatun. Artinya apa? Biasakan mereka, karena kebaikan itu butuh pembiasaan. Baik itu kebaikan sabar, bersyukur, istiqomah, ikhlas, semua itu dibutuhkan latihan. Badan, coba jenengan perhatikan. Kalau badan saya kan kecil, tapi ada orang badannya itu gede, seperti Adire. Apa yang dilakukan Adire? Apakah yang menang aja gitu? Olahraga setiap hari, ya. Dia melatih terus, akhirnya berotot. Makanan juga gitu jaga, nggak tahu berapa hari, setiap hari berapa telur itu, 50 berapa, dijaga untuk supaya badannya kuat. Tapi kalau orang nggak biasa, nggak olahraga, ya, maka nggak akan terbentuk gitu. Tapi kalau orang benar-benar olahraga, maka akan terbentuk. Dan itu dibutuhkan perhatian. Itu terhadap badan. Hati juga demikian, dibutuhkan latihan, sabar. Anaknya lupa kalau itu udah dilatih sabar. Pisan yo. Naik lagi minggu yo. Nah, terus ternyata nggak kuat kepapatnya, blah. Ya nggak kuat. Sabar dulu, tahan dulu. Kasih nasihat. Diusahakan jangan pakai kekerasan dulu. Disadarkan. Ya mudah-mudahan ya dengan merubah hatinya itu lebih baik daripada melukai. Sebagaimana orang dapat ikan dengan cara lembut, maksudnya ya kalau bisa itu airnya itu jangan keruh. Ikannya dapat, tapi airnya tidak
keruh. Nah, sekarang orang udah pokoknya dapat air. Piye carane supaya dapat air? Akan diutuk-utuk ya, akhirnya sampai keruh. Sebenarnya bisa ikan itu didapat, cuma caranya. Nah ini bisa anak itu berubah, tapi caranya. Nah, di sini cara yang perlu kita berusaha untuk mencari ilmunya. Bagaimana supaya anak itu berubah tanpa harus misalnya apa dengan kekerasan. Kadang kita itu masya Allah lihat ada anjing misalnya, itu mudah diatur. Padahal anjingnya banyak, baris. Sebelum makan tuh baris. Ya, setelah pemiliknya memberi kode, mereka segera makan. Itu hewan. Bagaimana dengan manusia? Ya sebenarnya bisa kalau orang itu melatih. Jadi dilatih. Kadang kita juga merenungkan ada orang itu main pingpong dengan menggigit dengan mulutnya. Jadi kalau megang itu digigit alat pingpongnya. Ya ternyata bisa dan juga bagus mainnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena terbiasa. Dia latihan terus setiap hari latihan. Tapi tangan dilatih. Hati juga demikian. Kalau orang membiasakan dilatih, sabar, bersyukur, ingat Allah, maka akan terdapat kenikmatan. Nikmat hati itu lebih besar daripada nikmat badan. Nikmat badan misalnya apa? Makan, mendatangi istri itu nikmat. Tetapi nikmat hati ini lebih besar nikmatnya. Dan yang bisa mendatangkan nikmat hati zikir Allah, kemudian sibukkan dengan ilmu, maka itu ada kenikmatan, ada kelezatan, dan hati yang merasakan itu. Kaum muslimin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang berapa sekarang? Yang ketujuh. Yang ketujuh adalah tidak membenci. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariya minna khulqan radiya minna khulqan akhar. Tidak boleh seorang mukmin suami membenci seorang mukminah istrinya jika dia tidak menyenangi satu dari perilaku, dia tentu menyukai perilaku yang lain. Jadi hadis ini memberikan pengarahan bagaimana seharusnya memperlakukan istri, kerabat, teman, kerjaan, dan semua orang yang mempunyai hubungan dengan kita. Jadi adalah orang itu sering mengingat kebaikan. Jadi kebaikan orang itu diingat. Jangan ingat buruk terus. Orang kan ada punya kebaikan, punya keburukan. Tapi kadang satu keburukan itu bisa menghilangkan semua kebaikan. Maka jangan seperti itu. Maka ini nasihat bagi suami istri supaya langgeng. Maka ingat kebaikan. Si istri ingat kebaikan suami. Tidak sebagaimana dilakukan oleh para istri. Ada uang mas tu sayang, nggak ada uang mas tu tendang. Jadi pas sayangnya pada duitnya. Kalau nggak ada duit, seperti itu. Nggak boleh. Tetapi tidaklah, yaitu ingat kebaikan. Karena dengan ingat kebaikan maka tidak akan dijauhilah dari pertengkaran. Jadi ingat setan itu sangat senang untuk memisahkan antara suami istri. Dan kalau orang sudah hidupnya bertengkar ya misalnya, itu nggak akan tenang. Ibadah juga nggak nyaman, bekerja juga mikir yang di rumah, sumpah. Maka dari itu di sini dibutuhkan ilmu.
Apa ilmunya? Perbanyak ingat kebaikan. Karena dengan itu akan mendatangkan apa? Kelanggengan. Saling memahami satu dengan yang lainnya. Ingat bagaimana ketika istri melahirkan. Ingat ketika istri merawat anak-anak. Ingat ketika, jadi ingat kebaikan. Ya dia ada keburukan, ada kebaikan. Maka dari itu ketika seseorang banyak ingin kebaikan, maka dia akan selalu senang dan tidak benci. Kemudian yang ke-8, yang terakhir, tidak larut dalam kesedihan, mengukur nikmat dengan musibah. Orang itu beda-beda. Ada yang menghadapi sampai stres, bahkan ada yang sampai gila. Orang stres, orang gila itu disebabkan karena iman yang lemah. Jadi iman yang lemah, jauhnya dari ilmu, akhirnya dia stres. Bahkan ada sebagian orang gila, ya, dulunya sehat, tapi tiba-tiba di usia sekian tahun menjadi gila. Naudzubillah. Jangan larut dalam kesedihan. Kenapa? Karena kita diciptakan bukan untuk sedih, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya manusia, ya semua orang tidak terlepas kesedihan. Tapi yang dilarang itu kalau berlarut-larut, atau orang itu berlarut-larut. Nah, ini jangan. Lalu bagaimana supaya orang itu tidak berlarut-larut dalam kesedihan? Satu, lakukan banyak kebaikan. Jadi kalau orang banyak melakukan kebaikan, insya Allah akan dijauhkan dari sedih. Dua, sibukkan dengan ilmu. Jadi sibukkan dengan ilmu, terutama ilmu yang berhubungan dengan ibadah. Apa yang kita ketahui maka cari ilmunya, karena ibadah ini sangat penting dan itu dibutuhkan ilmu. Dan nikmat yang paling penting yaitu nikmat hidayah. Nah, ketika seseorang dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi SAW, ihfatillah yahfadka, ihfatillah tajidhu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Akhiri sampai terakhir. Artinya apa? Ihfatillah, jagalah Allah, maka kalian akan dijaga. Maksudnya apakah orang itu jaga zat Allah? Tidak, bukan demikian. Maksudnya apa? Ya maksudnya kita menjaga syariat, menjaga agama Allah, maka akan dijaga oleh Allah. Jaga apanya? Disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan hibdu fi badani wa hibdu fi mali wa alihi wa fi dinihi wa hadha ahammu syai' wa huwa an yusallimuka min az-zak wa salat. Artinya apa? Artinya kalau orang menjaga Allah, menjaga syariat Allah, mentaati Allah, melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang Allah larang, maka Allah akan menjaganya. Menjaga badannya, beri kesehatan. Menjaga hartanya, dan sampai harta dirampok orang, dicuri dan seterusnya. Wa ahli, dan keluarganya. Bidini, dan agamanya. Wa hadha ahammul asya' wa huwa an yusallimaka min az-zak wa salat. Dan penjagaan yang paling berharga yang Allah jaga, yang penting itu adalah dijaga, diselamatkan dari kesesatan. Jadi orang diberi hidayah, masya Allah, ini yang besar. Orang diberi sesat, ya.
akhirnya menjauhi apa? Agama yang benar, mengikuti ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang-orang mengikuti Musailamah al-Kadzdzab ada di zaman Nabi. Tapi ketika Nabi meninggal, semakin menjadi Musailamah al-Kadzdzab. Akhirnya Abu Bakar pun memerangi. Banyak orang yang keluar, banyak yang mengimani Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab bikin ayat ya, yaitu gajah al-fil mal-fil wa ma adraka-mal-fil. Pernah suatu ketika, ini sedikit cerita, ada orang Jepang, kemudian di situ ada mutajim, di situ ada syekh. Kemudian syekh ini tanya, tolong tanyakan apakah dia tahu bahasa Arab. Maka ditanyakan, ternyata orang Jepang tadi nggak tahu bahasa Arab. Kalau gitu dengarkan saya baca dua bacaan. Dengarkan. Ya, ini misal saja, misal. Yang pertama baca Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthut wa takunul jibalu kal-ihnil manfush fa amma man takulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dibaca al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil law kuntum tawil walau danadun qasir. Dibaca yang kedua. Kira-kira yang kedua itu apa? Ada yang tahu? Tak kasih hadiah. Ya. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Bacaan yang kedua surat apa? Yang tahu tak kasih hadiah. Kemudian apa? Kemudian ditanya sama saya tadi, orang Jepang tadi, ini nggak tahu bahasa Arab. Bagaimana pendapatmu dengan dua bacaan tadi? Langsung jawab, oh ya, bacaan yang pertama itu menyentuh hati, lebih nikmat, lebih subhanallah. Kemudian jelaskan sama saya, iya, yang pertama itu adalah kalamullah, firman Allah. Dan sedangkan yang kedua adalah kalamun nas, ucapan manusia. Ya, jadi bacaan yang kedua tadi itu bukan Quran, jadi kita Quran loh ya, bacaan manusia yang bikin Musailamah al-Kadzdzab, bikin ayat tandingan untuk Al-Qari'ah. Kalau Al-Qari'ah kan nggak ada yang tahu tentang kiamat, tapi kalau gajah ya orang tahu gajah, fil malfil, apa itu gajah, wa ma adraka malfil, apa yang kamu ketahui tentang gajah. Lau khurtum muntawil, gajah itu punya helai yang panjang. Iya tahu, tapi nggak tahu gajah. Walau danabung qasir, dan gajah itu punya ekor yang pendek. Jadi itu ucapan manusia, beda. Kalau Al-Quran, masya Allah, orang mendengar akan tersentuh hatinya, bergetar hatinya, takut pada Allah. Pernah saya suatu ketika diminta tolong. Dan sebenarnya saya itu nggak mau rupiah, tapi kalau ada orang minta ya bismillah, kita rupiah. Dia cerita itu katanya dulu pernah diajak sepupunya
Jadi sepupunya ngajak dia pergi ke salah satu tukang dukun atau tukang sihir. Kemudian dia diberi semacam jimat, suruh minum, batu dimasukkan nyala. Kemudian dia minum, kemudian kasih jimat. Khawatir ada sesuatu, mungkin Ustadz bisa merujuk. Ya, saya baca. Atau tiba-tiba nangis dia. Mungkin ini di antara berkahnya Al-Quran bisa membuat orang itu nangis, tersentuh hati. Bacakan lagi, tambah keras nangisnya. Subhanallah, sangat beda orang ketika dibacakan Al-Quran dengan bukan Al-Quran. Padahal nggak paham artinya, tapi mengapa bisa menangis? Tetapi juga banyak orang itu menangis karena lagu ditinggal Bang Toyib, dia ingat ya apa yang nangis, ya ingat kisah dia sendiri, apalagi lagu-lagu yang sedih, akhirnya juga nangis. Tapi kenapa nggak menangisi Al-Quran? Karena orang kalau baca Al-Quran, bukan Nabi SAW bersabda, Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu nanti dia akan mendapatkan syafaat bagi yang membacanya. Baca itu sudah memiliki keutamaan yang besar, dapat pahala, nanti dapat syafaat. Belum lagi merenungkan, mengamalkan Al-Quran. Jadi orang hidup itu akan berkah, akan dapat petunjuk, istiqomah. Itu diantara apa? Dua keutamaan orang yang memperhatikan Al-Quran. Dan masih banyak lagi keutamaan Al-Quran. Maka itu nasihat saya, jangan melepaskan Al-Quran. Berusaha untuk istiqomah. Ya meskipun berapa setiap hari dijaga terus, sesibuk apapun maka dijaga, Al-Qurannya dibuka, dibaca. Jangan sampai dijauhi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam Al-Furqan, surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Rabbi wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjauhi Al-Quran. Menjauhi apa? Al-Quran dijauhi, nggak pernah dibaca, nggak pernah ditadabburi, nggak pernah diamalkan. Kalau orang memperhatikan Al-Quran, maka ketahuilah Nabi SAW bersabda, innallaha yarfa'u aqwaman bihadzal kitab wa yadau bil akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat suatu kaum itu dengan Al-Quran, dan akan menghinakan seseorang dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran dapat huda, petunjuk, syifa, obat, rahmat, kemudian barokah, mendapatkan kebaikan yang banyak. Kalau orang sakit, maka bisa diterapi dengan Al-Quran. Beberapa yang lalu bulan Ramadan kita menjumpai salah satu ustadz yang suka ruqyah. Yang kita diceritain beliau berapa banyak pasien-pasien yang sembuh bismillah dengan izin Allah dan ruqyah. Bahkan orang buta sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Al-Quran. Ya, kejadian saya buka, orang buta sembuh dengan Al-Quran di YouTube. Banyak itu, film banyak di YouTube. Kemudian penyakit-penyakit yang lainnya. Pernah diundang di Hong Kong, kemudian menyembuhkan. Ya, ada pasien itu keluar darah dari mata, mulut. Dan ternyata itu adalah karena ada santet. Ya,
santet itu bisa. Sesuatu hal yang mustahil ternyata ada. Paku di dalam tubuh ada, kawat ada. Sebab manusia itu bukan robot, ada kawatnya. Pernah nggak ingat kejadian di kalau nggak salah di Kalimantan ya? Kalimantan, seorang wanita itu yang perutnya ada kawatnya. Kemudian di Sulawesi ada anak bertelur, mengeluarkan kok iso ya, kalau Allah mengendaki payah pun keluar telur. Kemudian ada paku, ada berapa paku, ada jarum kepala. Kok bisa? Bisa. Apakah bagaimana penyembuhannya? Dengan Quran. Berbanyak baca Quran, zikir. Maka penting itu sebagai benteng kita. Dan itu masuk bentuk menjaga Allah. Baca Al-Quran, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin kita minta pertolongan kepada Allah. Dukun aja minta pertolongan bahkan pada jin. Akhirnya reaksi, sihirnya reaksi. Bagaimana manusia yang beriman? Maka mintalah kepada Allah untuk membatalkan reaksi sihirnya itu. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kita baca la ilaha wahdahu la syarika lahu mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali dibaca. Jadi itu ada keutamaan. Di antaranya apa? Terhindar dari sihir. La ilaha wahdahu la syarika lahu mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha wahdahu la syarika lahu mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Paling baca paling ya. Coba praktekkan aja 100 kali itu mungkin 15 menit atau 20 menit selesai. Hanya membutuhkan waktu itu. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Itu juga demikian, paling 10 menit dibaca 100 kali. Apa khasiatnya? Khasiatnya diantaranya itu apa? Diantaranya dia akan dibangunkan istana. Kemudian apa lagi? Dikit-dikit yang ada khasiatnya itu ketika zikir, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Nah, walani wa ana abdu wa ana ala wa ana abdi. Wala ana gimana punya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqani wa ana abdu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu wa a'udzu bika ya, a'udzu bika min syarri ma na'tu. Abu laka bi ni'matika alaihi wa abu bi dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Dibaca. Apa khasiatnya? Orang yang kalau baca itu kemudian meninggal, ya, kalau pagi dia baca meninggal sebelum sore, maka balasannya apa? Surga. Cuma orang jangan istiqomah ini yang susah. Amalan yang ringan dan tanpa biaya, tetapi paling besar di sisi Allah. Kata zikir. Jadi apa orang itu bayar zikir? Enggak. Tinggal lisan ini basah. Terus berbanyak apa? Istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Baca 100 kali. Zikir, dibiasakan zikir. Keluar rumah, bismillah, tawakkaltu ala la haula wala quwwata illa billah. Masuk WC, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian keluar, Qur'anak, zikir. Masuk masjid, zikir juga. Allahumma tahli abwaab rahmatik. Keluar, Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Zikir. Makan, bismillah. Jangan langsung makan, bubuk masih terus. Ingat, itu setan yang sangat mudah menggoda anak Adam. Makan. Maka dari itu orang kalau sudah banyak makan, itu banyak tidurnya. Kalau banyak tidur, banyak malasnya. Coba aja. Kalau sudah banyak makan, banyak tidur, terus banyak malas. Dan itu namanya racun hati. Racun hati itu ada 5. Pertama, berlebihan dalam memandang. Kedua, berlebihan di dalam berbicara. Ketiga, berlebihan dalam bermuamalah. Yang keempat, berlebihan dalam makan. Dan yang kelima, berlebihan dalam tidur.
Pada asalnya sih boleh hukum makan, tapi kalau berlebihan maka itu yang tidak boleh. Kaum muslimin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang bisa kita sampaikan karena waktunya sudah jam 9, sudah 1 jam lebih lewat kita berbicara. Sekarang kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berkenaan dengan hukum kucing, sebutkan dalam hadis Imam Nawawi bahwasanya kucing itu adalah tawafun, jadi yang suka mengelilingi manusia. Dan itu kalau dihindarkan ya susah kayaknya. Maka hukumnya tidak najis kalau orang itu menyentuh kucing. Ada sahabat namanya Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, nama aslinya Rahman As-Sakhr radhiyallahu anhu. Beliau ini suka bawa kucing. Kucing itu ditaruh di mana itu ya? Kan pakai jubah gitu besar. Dibawa. Dan itu tidak najis. Selama kucing itu asalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada kotoran pada kucing, kemudian mengenai misalnya kotoran apa gitu ya, cerah atau apa kan, sesuatu yang tidak boleh dimakan, hewan yang tidak boleh dimakan, maka itu najis. Ya kotorannya, maka itu yang najis. Tapi kalau bulunya setahu saya tidak, ya tidak mengapa, karena susah untuk menghindari kucing. Apalagi sekarang ini kucing berada di mana-mana. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Tanya dan dijelaskan artinya sunnah dan sunat. Terima kasih. Sunnah itu yaitu sesuatu yang mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah ada dua. Sunnah secara fikih atau sunnah secara syar'i. Sunnah secara fikih, maka ketika melakukan dia dapat pahala, kalau ditinggalkan dia tidak berdosa. Itu sunnah secara fikih. Contoh sunnah ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau orang tidak melakukan qobliyah atau ba'diyah, dosa enggak? Tidak dosa. Kalau orang meninggalkan qobliyah atau ba'diyah, karena hukumnya kalau dia melakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan maka tidak berdosa. Itu sunnah secara fikih. Tapi kalau sunnah yang dimaksud secara syar'i, maka dia mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masalah ibadah, dan itu wajib mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia melakukan suatu amalan dan amalan itu tidak ada petunjuk, maka percuma, sia-sia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fawaradun." Karena siapa yang melakukan suatu amalan kemudian tidak ada petunjuk Nabi SAW, maka amalan itu tertolak. Lalu bagaimana dengan sunat? Ya. Ini yang dimaksud. Ya memang kadang di dalam tulisan itu ada sunat, ada sunat gitu ya.
Tahu nggak Bapak? Sunat apa? Sunat. Iya, tetap. Sunat tetap. Maka dari itu kalau kita bilang sunnah ya sunnah, jangan sunat. Nanti dalam salah penafsiran. Sunat tetap. Kalau sunnah ini bedanya ada huruf H sama huruf T ya. Huruf H sama huruf T. Bahasa Arab juga gitu. Kalau beda harokat juga artinya beda. Contoh misalnya orang baca siratal ladzina an'amtu 'alaihim. An'amtu misalnya. An'amtu itu artinya saya memberi nikmat. Seharusnya apa? An'amta. Engkau, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang membaca rokatnya salah, an'amtu, maka artinya juga salah besar dan bisa kufur. Karena yang beri nikmat semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi dalam bahasa Arab itu doroba Ahmadu al-qalbah. Jangan dibaca doroba Ahmada al-qalbu. Artinya juga beda. Harokat beda, artinya berbeda. Artinya apa? Kalau doroba Ahmadu al-qalbah, artinya Ahmad telah memukul anjing. Tapi kalau doroba Ahmada al-qalbu, artinya anjing telah memukul Ahmad. Piye mukule tinggungi. Nah itu. Jadi harokat itu artinya beda. Maka dari itu harus hati-hati ketika baca Al-Quran. Harokatnya perhatikan. Ada orang Arab, pernah saya mengajari 2 orang Arab. Ya, mungkin orang Arab Baduy ya. Sadik, tal. Karena kan orang manggil kalau nggak tahu namanya Sotik gitu. Kalau nggak Sotik ya Abdullah atau Muhammad gitu. Sadik, tal. Ishfi. Ini apa ini? Padahal sudah kelihatan dibaca kasroh, tapi ya nggak mudeng. Akhirnya tak baca, itu bacanya kasroh ya Syekh. Baca. Oh, na'am, syukran. Orang Arab asli ya. Ya seperti itu, kalau mereka nggak belajar juga nggak tahu. Panjang pendeknya juga demikian. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo. Iya. Jadi ada orang haji ya, mau haji. Kemudian dia melakukan selawat.